Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juli Bimahardika dari Universitas Pamulang dengan NIM 171011450202. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi untuk menjalankan Navigation Drawer di Android Studio. Tahapan-tahapan dalam pembuatan aplikasi yang dapat menjalankan menu Navigation Drawer ini dimulai sih dari pertama kita membuat new project, lalu kita memilih empty activity. Nah, teman-teman dapat membuat namanya itu bebas. Nah, mungkin kalau tugas saya yaitu dengan nama, NIM, terus tugas akhir atau TA. Jadi kita tulis di nah, NIM 17101145 tugas akhir atau TA. Nah, setelah teman-teman membuat ini, pastikan teman-teman itu Android 4.3 atau Jelly Bean ya. Lalu klik finish. Teman-teman tunggu projectnya. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan tampilan kosong atau blank activity setelah Gradle ini selesai ya teman-teman. Mari kita tunggu dulu. Mungkin memerlukan waktu yang agak sedikit lama, tergantung spek dari laptop atau komputer yang teman-teman miliki. Nah, ini seperti ini. Yang kita butuhkan apa aja sih dalam pembuatan aplikasi yang dapat menjalankan Navigation Drawer? Nah, yang saya buat itu pertama itu saya sudah merangkumnya di slide saya di pertemuan 12, di mana di sini menjelaskan tentang tahapan membuat aplikasi untuk menjalankan menu Navigation Drawer. Pertama, yang tadi sudah kita lakukan yaitu membuat empty activity. Lalu, kedua kita membuat pembuatan logo, di mana di sini dengan caranya teman-teman klik file, new, lalu teman-teman pilih image asset. Nah, di sini teman-teman dapat menggunakan atau mengganti logo ini, icon yang akan nanti dijadikan di tampilan depan aplikasi. Biasanya saya untuk agar lebih mudah, saya menggunakan teks saja ya. Nah, teksnya itu Navigation Drawer. Ini, nah teman-teman juga dapat memilih warnanya, color di sini. Untuk konteksnya saya beri warna merah saja sebagai contoh. Dan untuk backgroundnya teman-teman bisa mengganti yang warna hijau ini dengan warna sesuka teman-teman. Di sini saya menggunakan warna cyan ya. Dan untuk ukuran fontnya juga teman-teman bisa besarkan, bisa kecilkan sesuai kebutuhan teman-teman. Setelah itu teman-teman klik next. Nah, terus ini diklik finish saja. Nah, setelah tahap pembuatan logo selesai, teman-teman menambahkan script pada build Gradle, dimana teman-teman ini dapat menemukan Gradle di sini di script build Gradle. Nah, di sini teman-teman dapat menambahkan script yang sudah saya siapkan di site saya, yaitu ini ke dalam Gradle. Itu tuh fungsinya untuk nanti kita akan memanggil Navigation Drawer ya teman-teman. Nah, di sini kita pastekan saja. Nah, setelah ini teman-teman klik ini Sync Now. Nah, pastikan teman-teman sudah tersambung ke internet dulu ya.
ini. Nah, teman-teman klik ini sampai sukses, configure successful. Nah, ini. Setelah ini teman-teman sudah selesai. Nah, kita pindah ke tahap berikutnya. Ini tahap merubah script pada style XML. Nah, fungsi di style XML ini nah, di fungsi style XML ini apa sih? Gitu. Ini kita akan rubah di bagian sini. Nah, di bagian sini tuh kita akan rubah di sini menjadi no action bar. Dimana kita tidak akan membutuhkan action bar bawaan dari Android Studio yang dari blank ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya di sini. Di bagian ini kita tidak akan membutuhkan ini kan bawaan action bar ini. Nanti kita akan menggunakan toolbar. Jadi kita gimana sih cara mematikan action bar ini? Nah, caranya itu mudah ya teman-teman. Teman-teman ke bagian values maksud saya, maaf. Lalu teman-teman pilih style XML ini. Nah, di sini teman-teman mengganti action bar menjadi no action bar. Nah, teman-teman dilihat di sini ada pilihannya no action bar. Ini kita hapus. Nah, setelah ini selesai, kita tahapan membuat icon. Nah, di sini teman-teman akan membuat icon di mana nanti tuh akan jadi gambar kecil-kecil itu untuk biar teman-teman nggak bingung aja. Yang pertama itu kita ke drawable. Ini ke bagian drawable sini. Nah, di sini kita akan menambahkan icon-icon. Nah, seperti teman-teman bisa menambahkannya secara manual dengan cara klik new drawable ini, atau teman-teman dapat menambahkannya secara instan dengan cara vector asset. Nah, di sini teman-teman bisa mencari icon-icon yang teman-teman butuhkan. Misal home, nah seperti ini teman-teman bisa dapat langsung tinggal klik next finish. Nah, di sini akan teman-teman dapat home seperti ini. Seperti itu. Tapi ada cara lain, yaitu dengan cara manual, teman-teman. Gimana cara manual ini? Tertulis di site sini, di site saya ya, maksud saya. Teman-teman dapat menambahkan drawable resort file. Nah, di sini saya akan contohkan yang cara manualnya. New drawable resort file. Nah, di sini teman-teman namai sesuai dengan keinginan teman-teman ya, atau boleh menggunakan ini. Saya membutuhkan smartphone karena yang tadi home tadi sudah kita buatnya secara instan gitu. Kita paste-kan di sini. Klik OK. Nah, dia akan mendapatkan pilihan kosong seperti ini. Biarkan saja. Lalu kita kopikan shortcut yang ada di sini. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita juga akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, ini home dan ini smartphone. Seperti itu. Setelah iconnya sudah ada, kita tuh pembuatan header. Di mana header ini terletak pada layout. Kita akan membuatnya seperti ini ya. Kita akan membuat header ini. Itu caranya itu terletak di layout. Di mana new, kita membuat ini layout resume file. Kita beri nama header. Seperti ini.
seperti ini ya teman-teman. Nanti linknya saya kasih di deskripsi untuk site pembuatan application drawer saya. Di sini teman-teman bisa copy saja di sini atau klik secara manual. Seperti ini, lalu teman-teman klik OK. Nah, di sini teman-teman membutuhkan beberapa kode di sini. Nah, ini gini aja ya, biar bisa tampilannya kiri dan kanan. Nah, yang teman-teman butuhin apa sih? Nah, yang teman-teman butuhin itu menggunakan linear layout di sini ya. Saya menggunakan linear layout dan text view. Dimana linear layout? Nah, di sini kita kopikan saja, maka akan mendapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Linear layout di sini, ini tuh bagian yang warna biru. Nah, itu teman-teman bisa mengganti warnanya di bagian sini. Teman-teman dapat mengeditnya ini ya, di sini. Teman-teman bisa mengedit warnanya sesuka hati teman-teman. Ini kebetulan saya menggunakan warna biru dengan kode warna biru itu triple 0 dan triple F. Setelah itu saya memberikan text view ya teman-teman. Ini namanya text view ya. Dimana di text view itu layout weight-nya web content, layout height-nya web content juga. Terus margin topnya 20. Ini ukuran dari atas ke bawah itu 20, dan saya dari ini nih, dari atas ke bawah tulisan ini itu ukurannya 20 dp. Lalu kita Android text ini teman-teman bisa ganti sesuai teman-teman, dan saya beri warna putih dengan size 30. Lalu akan dihasilkan gambar seperti ini desainnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini untuk bagian header. Setelah selesai di bagian header, teman-teman tahap pembuatan folder menu ya teman-teman. Di sini ada caranya. Klik kanan pada rest, kemudian pilih new, lalu Android Resource Directory. Nah, itu caranya. Lalu kita pilih menu ya. Itu di bagian tadi rest, klik kanan, file, Android Directory. Nah, ini kita pilih saja di bagian sini menu. Nah, maka atasnya ini akan directory name ini akan mengikuti resource type yang kita pilih tadi ya teman-teman. Ya, kita memilih menu, maka directory name-nya akan menjadi menu. Lalu klik OK. Nah, akan didapatkan hasil seperti ini nih, folder menu ini. Nah, di folder menu ini isinya apa sih? Nah, kita lihat di sini. Ke tahap pembuatan drawer menu. Nah, yang isinya berarti ada drawer menu. Drawer menu itu kita nanti akan membuat beberapa pilihan, teman-teman. Untuk pertemuan ini kita akan membuat pemilihan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12. Jadi kita akan memerlukan drawer menu ini. Jadi untuk membuatnya itu mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman klik kanan pada menu, new, menu resource file. Nah, di sini teman-teman bisa namain dengan drawer menu. Drawer underscore menu. Ini teman-teman dapat. Kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Teman-teman bebas bisa mengganti nama ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya menggunakan nama ini biar nggak ribet aja teman-teman, nanti susah ininya apa yang sudah saya buat gitu. Jadi kita klik OK. Nah, di bagian drawer menu ini, nah ini hasil kosongnya seperti ini. Nah, lalu di dalam menu ini terdapat beberapa kode. Nah, yang kita butuhkan apa sih dalam ini? Nah, ini kita copy aja nih di sini. Nah, ini
kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, ini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini, kita bisa menggunakan item. Nah, jangan lupa diberi ID ya teman-teman. Nah, itemnya diberi ID, sesuaikan dengan nama kalian, lalu nav pertemuan 1. Dan untuk ininya teman-teman bisa ganti sendiri, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6, sesuaikan saja. Ini untuk grup ini pembatas teman-teman. Nanti di sini tuh digrupkan ke bagian pertemuan, dan yang atas ini home ini saya pisahkan grup yang berbeda biar nanti dia ada garis pembatasnya tuh teman-teman. Nah, bisa dilihat kayak gini, nanti di sini ada garis pembatas di sini seperti itu. Lalu setelah membuat drawer menu ini, teman-teman mengedit ya pada bagian activity main dan main activity.java. Gimana kita membuat yang tadi? Nah, di sini yang blank activity tadi akan menghasilkan main activity, lalu layoutnya itu activity main. Nah, di sini kita akan mengedit bagian sini untuk memanggil header tadi dan menu ini. Nah, kita membutuhkan beberapa kode ya teman-teman. Pertama, di kode main activity main ini sudah saya siapkan. Nah, teman-teman bisa copy saja di sini. Lalu teman-teman bisa pastekan dari sini. Nah, maka akan didapat hasil seperti ini teman-teman. Saya jelaskan shortcut-nya, di mana saya menggunakan drawer layout di sini. Di dalam drawer layout ini saya menggunakan lagi yang namanya linear layout. Nah, linear layout ini yang bagian, nah ini linear layout. Lalu di dalam linear layout ini saya membutuhkan toolbar, karena tadi kita sudah mematikan toolbar bawaannya dengan yang di bagian styles tadi ya, no action bar, itu akan mematikan toolbar. Jadi saya akan membutuhkan toolbar. Nah, ini yang warna biru ini di atas, teman-teman bisa mengganti warnanya di bagian sini ya, Android background ini, dan bisa mengganti titelnya ini atau tulisan ini di sini. Untuk warna titelnya di sini. Lalu teman-teman memerlukan yang namanya constraint layout. Nah, ini constraint layout ini yang di bagian bawah sini nih. Dalam constraint layout ini teman-teman membutuhkan yang namanya text view. Untuk penamaan navigation drawer ini 3 ya, saya memerlukan 3 text view. Yang pertama untuk home activity drawer tulisan ini, dan yang kedua ini nama saya, dan yang ketiga ini name saya. Teman-teman bisa mengedit di bagian sini sesuai teman-teman yang inginkan. Sini sesuaikan saja. Kemudian saya juga menambahkan ini image view, dimana image ini kan yang tadi dari bagian ini home ini. Nah, itu di bagian image view teman-teman. Saya memanggil home ini untuk masuk ke sini. Nah, caranya itu, nah ini pemanggilannya, mencari yang bernama IC baseline home 24 ini di dalam drawable. Nah, ini akan dipanggil dia di sini, maka akan muncul di sini. Selain itu, saya juga membutuhkan navigation drawer teman-teman yang tadi ya. Di dalam navigation tadi kan ada navigation menu, ada header, ya kan? Jadi dipanggil di sini. Nah, dipanggil ID-nya yang navigation drawer, navigation menu. Itu ID-nya saya berikan ini. Kemudian dia akan memanggil layout bagian header. Nah, ini header yang ada di layout itu akan dipanggil.
setelah dipanggil bagian header layout, dia juga akan memanggil drawer menu yang tadi kita buat ini teman-teman, pemilihan di sini di dalam folder menu. Di dalam folder menu kita akan memanggil drawer menu. Nah, ini teman-teman. Setelah itu, untuk menampilkan ini kita memerlukan yang namanya JavaScript yang di main activity teman-teman. Nah, untuk memanggil itu semua apa sih yang dibutuhkan? Nah, dalam ini kita membutuhkan yang namanya ini ya, import. Ini dari import sini sampai sini kita membutuhkannya, kita copy saja. Setelah itu kita pastekan di sini teman-teman, sesuaikan saja ya. Nah, tadi ada kesalahan, kita kurang menambahkan ini dari sini. Ini kita copy saja, atau teman-teman juga dapat menambahkannya dari sini saja ya. Yang tadi itu memang sudah dari sananya, yang ini 2, kita akan menambahkannya di sini saja. Nah, seperti ini. Itu yang kita butuhkan. Untuk berikutnya kita juga membutuhkan ini penginisialisasian. Nah, kita copy saja, kita letakkan di bawah sini. Nah, kita akan memanggil drawer layout yang diberi nama drawer layout, terus action bar drawer ini kita beri nama yang sama ya, dengan huruf depannya itu kita jadikan huruf kecil saja, atau teman-teman bisa dapat diganti sesuai dengan keinginan teman-teman. Navigation view ini, nah ini juga bisa teman-teman ganti. Setelah itu kita juga membutuhkan ini namanya setup toolbar ini. Nah, ini tuh fungsinya itu untuk memanggil ya teman-teman, yang teman-teman pengen buat gitu kan, tahap pemilihan gitu teman-teman. Di sini, nah itu, ini kenapa merah teman-teman? Ya, kenapa di sini kenapa merah? Ini kelebihan, maaf. Nah, karena kita belum membuat kelas-kelas ini teman-teman. Jadi nanti kita akan memasukkan kelas dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, sampai dengan pertemuan 12 teman-teman. Nah, ini merah biarkan saja ya teman-teman. Lalu kita panggil juga di sini setup toolbar ini, kita juga membutuhkan ini teman-teman, public void setup toolbar ini. Nah, dari sini kita kopikan saja sini, lalu pastekan di sini. Nah, seperti itu, nanti dia nggak akan merah lagi. Nih. Nah, setelah ini teman-teman dapat mengikuti, atau jika ada script yang berwarna merah seperti adakah, kita biarkan saja dahulu karena belum diisi kelas-kelas pada aplikasi yang kita buat, dimana kelas-kelas tersebut berisi pertemuan 1 sampai pertemuan 12 yang sudah kita buat kemarin. Sekarang kita masuk ke tahap penambahan script pada Android Manifest teman-teman, dimana kita membutuhkan internet untuk akses internet ya teman-teman. Ini digunakan untuk pada pertemuan 10, dan dimana pertemuan 10 itu akan memanggil web view kalau tidak salah. Lalu kita akan kopikan ini saja, kita pindah lagi ke bagian nih, Android Manifest itu terletak di Manifest, terus Android Manifest. Nah, kita taruh di bagian sini. Terus saja di sini. Untuk bagian internet. Setelah itu, tahap pembuatan folder aset ini ya teman-teman. Ini tuh untuk pertemuan 11 teman-teman.
Nah, itu untuk pertemuan 11 di mana kita akan memanggil HTML, ya kan? Caranya itu sama seperti pembuatan yang tadi, cuman agak berbeda, yaitu dengan cara klik new di sini, klik new folder, pilih asset folder. Nah, kita praktekkan ya. Ini kita file new, lalu kita pilih folder, asset folder. Nah, ini kita klik ini saja. Nah, kita akan mendapatkan folder aset ini. Setelah itu, teman-teman bisa memberikan di sini tuh folder HTML teman-teman itu bisa di-copy dari luar teman-teman, dan bisa juga teman-teman membuatnya terlebih dahulu gitu kan. Nah, di sini juga dijelaskan isi dari asset folder itu nih. Sebelumnya saya juga sudah membuat ini navigation door, jadi kita bisa mengambil dari sini asset, kita ambil saja di bagian sini, kita kopikan, lalu kita bisa pindahkan ke bagian sini ya teman-teman. Oke. Nah, dimana di sini akan berisi HTML, style CSS-nya, dan logo. Tuh, itu teman-teman. Lalu kita untuk untuk memasukkan pertemuan 1 sampai 12 ini teman-teman bisa membuatnya terlebih dahulu teman-teman. Yang tadi teman-teman bisa klik file, lalu new terus activity, teman-teman bisa pilih empty activity. Nah, di sini teman-teman bisa menamainya sesuai dengan yang di main activity tadi. Misal saya menamainya seperti ini ya, ini pertemuan 1 teman-teman. Lalu seperti ini, lalu teman-teman bisa klik finish. Nah, finish. Nah, nanti di bagian teman-teman cek lagi nih di bagian main activity. Nah, dia di sini tidak akan merah sendiri karena dia memiliki kelas di sini. Nah, yang dibutuhkan dalam di sini tuh pasti ada yang namanya activity-nya ya teman-teman, activity XML-nya. Nah, di desain ini teman-teman sebelum memasukkan dari pertemuan 1 yang sebelumnya teman-teman sudah buat pada pelajaran mobile programming, nah teman-teman membutuhkan yang namanya, nah ini kode berikut. Dari sini teman-teman dapat kopikan dari sini, lalu teman-teman masukkan ke dalam kode sini ya, dari sini. Nah, setelah itu, nah ini detailnya itu disesuaikan setiap pertemuan ya teman-teman. Teman-teman bisa menamainya dengan pertemuan 1. Nah, ini ya pertemuan 1. Nah, nanti dia akan, nah teman-teman dapat memasukkan kode pertemuan satunya di sini gitu. Jadi di pertemuan 1 teman-teman bisa buka project-projectnya ya kan, atau teman-teman bisa mengcopy file yang dari sini dari saya. Di sini saya sudah menyiapkan pertemuan satunya teman-teman, dimana yang dibutuhkan yaitu frame layout ini dan web view teman-teman. Ini ya, kita butuhkan ini, kita copy saja. Nah, kita pastekan di sini teman-teman. Nah, nanti dia akan seperti ini. Tuh. Dan di pertemuan 1 itu saya mencontohkan hanya pertemuan satunya saja teman-teman. Mungkin kalau pertemuan 12 sampai pertemuan 12 videonya
akan panjang. Jadi saya akan mencontohkan satu pertemuan saja. Kemudian teman-teman dapat mengedit di bagian ini Juli Bima Ardika pertemuan 1 Java ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman membutuhkan ini yang namanya ini disesuaikan saja importnya. Nah, ini dari sini sampai ini teman-teman butuhkan. Lalu di sini teman-teman klik 3 tadi akan tampil, teman-teman pastekan di sini begitu. Lalu teman-teman juga membutuhkan ini nah, lalu teman-teman masukkan ke dalam sini. Setelah itu teman-teman akan memasukkan ini, copy saja untuk pemanggilan web view-nya tadi ya. Nah, ini teman-teman dapat memanggil ini yang site saya ini di pertemuan satunya ya. Lalu jangan lupa teman-teman, di setiap pertemuan di bagian Java ini teman-teman juga membutuhkan yang namanya ini set toolbar ini sampai bawah, disesuaikan ya teman-teman, sampai bawah sini disesuaikan dengan pertemuan teman-teman gitu. Jadi setelah script teman-teman ini, lalu teman-teman tambahkan ini nih set toolbar ini. Ini tuh fungsinya buat apa sih? Nah, di situ tuh fungsinya teman-teman, untuk yang set toolbar ini saya contohkan ya. Untuk memanggil set toolbar ini, teman-teman di sini akan membuat yang namanya ini private void set toolbar ini ya teman-teman, copy lalu pastekan di sini. Nah, ini tuh fungsinya untuk apa sih? Nah, ini tuh untuk menampilkan toolbar yang ada di sini teman-teman. Nah, mohon maaf ini. Nah, di sini teman-teman, toolbar ini nanti dia akan tampil dari pemanggilan dari Java ini teman-teman. Nah, ini dia akan terpanggil di sini, yang dimana di dalamnya itu ada drawer layout itu. Nah, fungsi lain dari yang shortcut yang ini teman-teman kan, bagian ini tambahkan script di bawah ini kan. Di sini tuh untuk dapat memilih menu teman-teman dari setiap kelas yang teman-teman buat. Misal ini pertemuan 1 itu akan berbeda dengan pertemuan yang maksud saya berbeda akan di bagian main activity, dimana di depan sini ya teman-teman itu main activity di sini. Tapi yang di bagian pertemuan 1 sini nanti teman-teman akan merubah main activity ini menjadi Juli Bima Ardika _ pertemuan 1 teman-teman, agar dapat langsung pindah ke bagian pertemuan 1 seperti itu. Bisa dari pertemuan home ke pertemuan 1 seperti itu. Select intent ini untuk memanggil kelas dari main ini teman-teman. Jadi kita akan memanggil Java kelasnya ini, lalu akan tampil di bagian home-nya ini teman-teman, di tampilannya ini di tampilan home tadi teman-teman, ini di sini. Nah, ini di bagian home ini. Nah, seperti itu cara pemasukannya teman-teman. Kita contohkan satu ya. Ini saya sudah membuatnya. Nah, lalu tadi sudah sampai bagian sini. Nah, teman-teman tinggal mengikuti saja. Kita copy bagian sini. Nah, lalu teman-teman pastekan di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kan akan saya ganti sesuaikan dengan kelas teman-teman ya.
nanti misalkan di kelas pertemuan 2 mungkin depannya di sini juga akan pertemuan 2. Di pertemuan 3 di sini akan pertemuan 3. Disesuaikan saja teman-teman. Nah, untuk setelah ini kan sudah jadi. Untuk memasukkannya pertemuan 1 sampai 12, teman-teman bisa mengikuti site saya. Nanti linknya saya kasih di deskripsi. Untuk tampilan hasilnya itu, nah, teman-teman bisa melihat di sini. Saya sudah siapkan sebelumnya. Nah, ini. Nah, ini 1 sampai pertemuan 12. Sampai UTS saya juga ada. Lalu di bagian layout ini juga disesuaikan aja. Nanti kita akan membuat empty activity, maka akan didapatkan XML ini baru di sini di dalam layout dan didapatkan di bagian Java ini, teman-teman. Kita pilih ini handphone sesuai dengan teman-teman, lalu teman-teman runningkan. Nah, akan muncul ini reader 0 error. Nyalakan. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya nanti seperti ini ya, yang dinamakan navigation bar ini teman-teman. Nah, ini kita dapat memilih dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12 dari intent ya teman-teman. Nah, di setiap pertemuan teman-teman berikan ini switches ini untuk memilih ini. Jadi dari pertemuan, misal teman-teman dari pertemuan 1 ya, pertemuan 1 itu teman-teman dari tahap penginstalan teman-teman. Nah, yang tadi kita buat masuk tadi ke bagian set ini teman-teman, penginstalan. Lalu teman-teman tuh ingin pindah ke langsung pertemuan 2. Nah, itu di setiap pertemuan makanya diperlukan ini teman-teman, setelah script teman-teman seperti itu. Jadi misal teman-teman klik pertemuan 2, dia langsung ke pertemuan 2 teman-teman. Dimana pertemuan 2, lalu dari pertemuan 2 juga diberikan script ini teman-teman, switches untuk memilih agar dari pertemuan 2 dapat memanggil toolbar ini, set toolbar ini, lalu dapat langsung berpindah ke pertemuan yang kita inginkan teman. Misal dari pertemuan 2 kita akan pindah ke pertemuan 5 teman-teman. Nah, akan jadi seperti itu. Begitu juga seterusnya. Kita bisa pindah ke pertemuan 4, pertemuan 3, pertemuan 6. Nah, bisa kita back kembali ke menu home. Nah, ini teman-teman. Gimana sih biar nggak tumpuk? Nanti kan kalau misalkan teman-teman nggak memberikan finish ini, maka akan bertumpuk teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa nih dari pertemuan 1 langsung pertemuan 2. Nah, itu dia akan pertemuan satunya itu kita back di sini, maka dia akan balik ke pertemuan 1 teman-teman jika tidak diberikan finish ini gitu. Jadi ini tampilan hasil dari aplikasi yang telah kita buat tadi bersama-sama. Nah, ya jadinya. Sekian teman-teman, bagaimana cara membuat aplikasi yang dapat menjalankan menu navigation door di Android Studio. Sekian dari saya, Juli Bimardika. Terima kasih.